Oke, lanjut. Oke, lanjut, Li. Lanjut, Li, ke halaman selanjutnya. Oke, lanjut aja. Oke ya. Jadi kalau kita mengartikan apa yang disebut pencemaran lingkungan ini ya, ini kalau per definisinya seperti ini ya, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi atau makhluk hidup ke lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun sehingga tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Dah, tuh. Jadi ada hal-hal yang tidak sejalan dengan peruntukannya, udah namanya itu udah pencemaran ya. Ini termasuk juga sudah dipatenkan atau ditulis di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan ini ya. Jadi hampir sama ya. Oke, lanjut. Nah, ada 5 ya jenis pencemaran ini: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran laut. Karena air ini fokus ke air yang ada di air yang ada di pulau ya, bukan di laut. Karena laut juga air. Jadi, Pak, pencemaran air kan lautnya sama. Beda ya. Oke, lanjut. Nah, ini pencemaran udara. Nah, udah kayak pasti ini udah paham lah. Pencemaran udara itu nggak jauh-jauh. Banyaknya motor, motornya dalam arti kendaraan bermotor ya, bukan nyebutkan karena banyaknya motor, motor Yamaha, motor Honda, bukan. Kebanyakan kendaraan bermotor, termasuk mobil. Dan ini memang kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan pencemaran. Ini sebenarnya yang tergantung pemakaian sumber sumber bahan bakarnya ya. Jadi kalau dulu masih ada bensin premium, ini berubah lagi menjadi pertalite. Pertalite naik lagi, Pertamax juga ada 92, 98 turbo, macam-macam lah ya. Nah, ada yang diesel. Nah, dieselnya juga kan ada yang biodiesel, ada yang Pertadex, Dexlite, apa gitu ya. Tapi intinya masih sama. Semuanya ini berasal dari bahan bakar fosil kan, ya, bahan bakar fosil. Nah, ini salah satu. Jadi bagaimana sumbernya itu adalah, nah, sejalan dengan itu sama, industri dan pabrik ini juga masih menggunakan bahan bakar yang sama kan. Kalau secara umum industri dan pabrik kan menggunakan diesel, ya, masih secara umum diesel. Apakah biodiesel hampir sama lah ya. Ya karena di kita, di negara kita itu kan dibagi, ada bahan bakar khusus untuk kegiatan masyarakat, ada untuk industri. Nah, sehingga harganya kan berbeda. Ya, harganya berbeda. Kalau bahannya sama. Nah, terus untuk pembakaran sampah, dan ini pembakaran sampah ini yang berkaitan langsung itu ya karena adanya asapnya yang jelas ya, asap yang mengandung senyawa-senyawa yang akan terbawa oleh asap itu. Lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu merasakan kebakaran hutan dan lahan ini sangat tinggi. Ya, alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini sudah mulai berkurang ya. Sudah mulai berkurang atas kesadaran masyarakat dan juga kegiatan dari penjagaan hutan itu sendiri. Kebakaran hutan ini sudah jauh berkurang ya. Kalau mungkin pernah ada kebakaran hutan di Sumatera Selatan aja, yang pernah main ke Palembang saat kebakaran hutan, waduh,
sangat tidak nyaman ya, mata pedas, bernapas sulit, itu ya, itu sangat sulit. Dan selanjutnya adalah eh, apa listrik tenaga uap ya, yang sumber bahan bakarnya itu adalah menggunakan batu bara. Oke, ini contoh kabut asap. Nah, polutan utamanya kalau kita kaitkan itu adalah karbon monoksida ya, karbon monoksida yang memang eh, kalau kita kaitkan ini adalah hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Ya, hasil pembakaran yang tidak sempurna itu akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini kalau dia masuk ke eh, jaringan manusia, hewan atau manusia, ini sangat berbahaya karena dia akan menurunkan serapan O2, ya, sehingga kita akan kesulitan untuk bernapas, ya, kesulitan untuk bernapas. Nah, samalah kita kalau kita berdiri di belakang mobil atau motor, apakah di bengkel kita di belakang knalpotnya, atau kita mengendarai motor kita di belakang mobil diesel, ya, terus apalagi kita nggak pakai masker atau helm, itu bayangan seperti itu, sulit kita untuk bernapas dengan baik, itu karbon monoksida. Nah, ini sulfur dioksida, jadi karena bahan bakar secara umum itu kandungan sulfurnya itu besar atau tinggi, itu juga sangat sangat berpengaruh, terhadap apa namanya itu keadaan gas sulfur di udara. Ini sangat berkaitan. Dan yang lain adalah adanya nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini ada dua jenis ya, NO2. Jadi karena dia apa namanya itu oksigen apa nitrogen yang dari bilangan oksidasi atau valensinya 4, dan juga N2O ya, N2O. Jadi ada NO, N2O, NO2 dan terakhir N2. Nah, nitrogen oksida ini. Ini juga banyak. Nah, yang sekarang banyak diteliti ini adalah partikulat PM25. Ya, partikulat PM25. Ini pengertiannya, partikulat PM25 ini partikulat yang ukurannya itu 2,5 mikron ya, 2,5 mikron. Partikulat PM25 2,5 mikron. Ya. 2,5 mikron. Kalau kita permisalannya ya, itu sekitar ukurannya itu 3% dari ukuran rambut kita. Nah gitu. Jadi rambut kita ya udah, rambut kita ya seperti itu, 3%-nya. Ya kalau rambut itu 100%, PM25 ini 3%-nya. Sangat kecil kan? Nah ini sangat berbahaya karena sumber-sumber sama. Sumbernya itu dari kendaraan bermotor, industri, pabrik, pembakaran sampah sama ya. Itu. Dan ini karena ukuran sangat kecil, sangat mudah masuk ke saluran pernapasan. Dan ini kalau kita lihat dari sumber-sumber ini yang salah satu pencetus dari penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ini ISPA. Ini yang memang pencemaran udara. Oke, lanjut. Lanjut nih. Pencemaran udara, terus tuh pencemaran
Li, lanjut, Li. Disconnect apa Pak? Nah, di slide ya, di slide selanjutnya itu dampak Bentar Pak. dari pencemaran udara ya, ya di slide 6. Terus 6 nih. 6. Ya, oke. Nah, ini dampak percemaran udah dikecilkan aja gak apa-apa. Yang pertama itu adalah ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ini banyak ya. Jadi ini makanya kita kalau waktu zaman COVID dulu kita disarankan memakai masker. Sebenarnya sekarang ini sebaiknya juga memakai masker untuk di luar ruangan yang terbuka. Kita berkendaraan sebaiknya pakai masker ya. Karena ya masker juga bervariasi ya. Ada ukuran yang sangat untuk menjaga kesehatan, ada juga yang cuman masker aja. Tapi ya artinya minimal kita bisa mengurangi dampak dari pencemaran udara. Yang kedua asma. Meskipun asma ini memang suatu penyakit, tetapi artinya dengan ada pencemaran udara maka seseorang yang sudah terkena asma itu mudah akan kambuh ya karena penurunan daya tahan tubuhnya. Dan terakhir penyakit paru-paru ya. Nah, terhadap lingkungan, ya kan ini dapat Bapak jelaskan dulu adalah hujan asam ya. Ada istilahnya hujan asam, rain acid. Jadi hujan asam ini sebenarnya ketika gas SO tadi, yang SO yang di halaman depan tadi di set 5 itu, sulfur dioksida itu menjadi udara, menjadi bagian partikel dari udara. Nanti kan kalau dia ada di udara atau di atmosfer, dia kan akan bertemu dengan uap awan hujan lah kita katakan ya. Awan yang sudah mengandung air, nah itu akan turun sebagai hujan. Nah, kalau SO2 bereaksi dengan H2O, jadi SO2 ini sebagai oksida asam ya, oksida asam SO2 bertemu dengan H2O ini akan bereaksi menjadi H2SO3 kan. Kalau SO3 dia H2SO4 gitu kan. Akan bereaksi dengan H2O menjadi asam sulfit asam sulfat asam sulfit ya, asam sulfit. H2SO3 turun beserta dengan uap air atau hujan berupa hujan, dan itu maka kandungan air hujan itu mengandung asam. Ya salah satunya yang disebut hujan asam ini. Nah, ini sebenarnya contoh yang paling mudah kalau kita lihat untuk daerah-daerah di mana itu sekitar industri atau daerah-daerah di mana banyak daerah industri pabrik maksud Bapak, itu kan banyak wilayahnya itu yang mudah korosif ya, mudah karatan ya. Istilah kita ini karatan. Nah, kalau kita lihat seandainya atapnya sekarang ini apa istilahnya ini dulu kan seng. Seng ganti asbes. Asbes sekarang ganti aluminium ya. Istilah sekarang atap Jaringan Pak. baja ringan lah ya. Oke, oke. Baja ringan. Itu kan juga nggak luput dari korosif kan? Ada karatannya gitu ya.
Apalagi nih maaf nih, yang atap-atap SD yang diproyekkan itu belum lagi 5 tahun udah karatan semua sekarang ya. Catnya tipis, betul ya? Nah itu, nah itu Iya betul salah Pak. satunya karena hujan asam. Ya, jadi bukan hanya karena panas, kering, hujan, enggak. Karena hujan asam. Jadi mengandung asam tadi, jadi SO2 itu naik, bertemu dengan uap air yang ada di awan itu, turun sebagai hujan yang mengandung asam. Nah, kita ada hujan asam. Dan ini pernah terjadi sangat masif di India, sehingga konsentrasi asamnya tinggi, sehingga tanaman-tanaman itu banyak yang mati. Yaitu seperti kesiram asam gitu, ya. Udah lama, udah mungkin 25 tahun yang lalu terjadi di India. Ini karena hujan asam. Yang selanjutnya adalah pemanasan global, ya jelas karena bagian dari gas-gas yang tadi SO2, N2O, NO, N, N, N2, N2O, NO2 tadi itu adalah termasuk tergolong dengan gas rumah kaca ya GRK, termasuk CO tadi itu gas bagian dari jenis gas rumah kaca ya. Jadi gas rumah kaca ini apabila itu memang konsentrasinya tinggi di atmosfer, dan itu akan menjadi suatu penghalang terjadinya panas untuk kembali ke udara, sehingga terjadi pemanasan global. Yaitu istilah kita ini efek gas rumah kaca ya, efek gas rumah kaca. Dan yang jelas karena dari ada efek gas rumah kaca itu terjadilah perubahan iklim ya. Ya, perubahan iklim ini yang akan kita rasakan adalah dampak perubahan iklim. Nah, supaya kita rasakan sehari 2 hari ini, kalau bapaknya ada di metro nih 2 hari ini. Ini kita hujan nih. Kemarin hujan, pagi ini hujan ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu berkah bagi kita hujan. Tetapi kalau kita kaitkan ini adalah dampak perubahan iklim. Ya. Kalau kita kan di Indonesia pada bulan-bulan sekarang ini kan kita kategorikan musim kemarau kan. Nah, musim kemarau itu kalau kita ini menggolongkannya itu kan Asep, mudah sekarang ini. Ingatnya mudah, Asep, April September. Ya, kalau Asep itu April September. Nah, musim hujan Okmar, Oktober Maret gitu. Jadi, nah padahal kita ini udah di bulan Juni, menurut penggolongan musim kita ini musim kemarau, tapi masih ada hujan. Nggak apa-apa, berkah. Ya. Tetapi kalau kita kaitkan, ini adalah dampak perubahan iklim. Ya, ya ini yang memang kalau karena kita sangat berkaitan dengan budidaya, ya kalau hujan kan berkah. Nah, kalau yang sangat sulit ini kalau terjadinya kekeringan. Ya, kekeringan seperti El Nino ya. El Nino itu bukan dampak perubahan iklim, karena dia perubahan tekanan aja antara Pasifik dan Asia ya, itu aja. Oke, dampak kepada sosial ekonomi itu gangguan transportasi, penurunan produktivitas, kerugian ekonomi ya jelas. Nah, penurunan produktivitas ini jelas kalau kita udah terkena sesak napas ya nggak bisa kerja, ya kan produktivitas kita menurun. Gitu. Kerugian ekonomi yang tadi itu, nah, sebentar ganti atap gedung SD kita, gedung sekolah kita, nah proyek lagi kan. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut nih ke pencemaran air. Nah, oke. Nah, pencemaran air yang terutama ini adalah limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga. Untuk sekarang karena penduduk kita banyak, berkaitan dengan bonus demografi ini, ya limbah rumah tangga itu ya banyaknya ke air. Ya, banyak air. Ya, jadi eh, kita kalau untuk apa namanya itu apa
buangan atau septic tank kita untuk menampung kotoran itu biasanya kita buatkan. Tetapi untuk menampung dari mandi dan cuci, jadi kalau MCK ya MCK mandi cuci ya. Nah, yang kakusnya udah ada sebenarnya. Kakusnya udah disimpan berupa tadi septic tank. Tetapi mandi dan cuci ini biasanya kita lepaskan ke sungai. Nah, ini berupa limbah rumah tangga. Nah, yang lain lagi adalah limbah industri ya. Nah, limbah industri ini banyak daerah-daerah industri, terutama dulu untuk di daerah Jawa Barat nih ya, contoh kasus Citarum, itu kan dulu banyak daerah-daerah karena Bandung terutama ya, itu kan banyak industri tekstil dulu, ya tekstil. Jadi untuk pencelupan jeans, pewarnaan itu banyak. Sisa buangan air itu kan banyak dibuang ke badan sungai. Ya sekarang sudah agak ketat ya. Air yang dimasuk ke badan sungai itu harus sudah level yang sudah artinya sudah melalui apa namanya itu pemurnian beberapa kali ya. Nah, sumber pencemaran air adalah pertanian dan pestisida. Ini pertanian maksudnya dari kegiatan pertanian dan itu akan menimbulkan pencemaran air. Nah, kenapa kita menggunakan pestisida? Nah, termasuk penggunaan pupuk sebenarnya. Penggunaan pupuk itu dapat mencemari air. Ya, kenapa? Karena bagian dari aplikasi pupuk urea misalnya saja, urea. Standar mengaplikasikan pupuk itu kan kalau di sawah itu kan sawahnya dalam keadaan macak-macak ya, istilahnya ya. Jadi antara kering juga tidak kering, tergenang nggak tergenang, tapi ada air, macak-macak. Mungkin kalau harian ini becek lah, tanahnya itu becek gitu. Nah, tetapi kan tidak menutup kemungkinan kalau terjadi hujan. Kita udah tutup nih, air masuk kita tutup, air keluar kita tutup. Tetapi kalau hujan cukup besar, volume air kan meningkat di saluran cacing atau saluran tersier, masuk ke sawah, masuk ke petakan. Petakan juga meluap sehingga membawa bahan-bahan terlarut tadi. Ya, jadi kalau pupuk urea yang kita berikan itu terlarut, dibawa, terbuang masuk ke badan sungai lagi. Kesimpulannya jadi sungai juga bisa tercemar dari aplikasi kegiatan pertanian itu. Belum lagi pestisida. Ya petani kita, ya masyarakat kita juga dalam mengelola penggunaan pestisida juga kan masih rendah. Misalnya mencuci hand sprayer, alat semprot kita, kan itu di saluran, ya kan? Di saluran air itu, saluran tersier atau saluran cacing itu. Mau gimana pun juga akan masuk lagi ke badan sungai. Nah itu kan. Yang terakhir adalah dari pencemaran akibat pertambangan. Ini pertambangan yang tinggi mencemari ini adalah emas. Karena petambang itu, jadi masyarakat yang menambang itu biasanya untuk memisahkan antara lumpur ya, antara partikel tanah, lumpur atau batuan yang lain dengan emas, itu biasanya menggunakan air raksa. Ya, istilah air keras ya, kalau kita harian air keras. Nah, bayangkan air keras, air raksa itu ya untuk apa ya? Untuk memisahkan itu ya memang di air itu. Di air mengalir. Ya gimana? Jadi air tercemar dengan air raksa. Itu banyak itu kejadian-kejadian dari tambang itu. Ya. Oke. Nah, ini parameter pencemaran itu
kalau kita secara umum itu adalah BOD ya, biological oxygen demand. Ya, jadi keberadaan oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan, mendekomposisikan secara biologi. Ya, itu ada COD juga, chemical. Nah, jadi kemampuan untuk mendekomposisikan bahan organik secara kimia. Artinya kalau BOD itu hanya bahan organik yang eh, ya yang rantai karbonnya saja, kalau COD ini semua bahan kimia. Ya, jadi itu parameter untuk melihat apakah air itu tercemar atau tidak ya, antara BOD, COD. Itu parameter tercemar itu kandungan logam berat, ya kandungan logam beratnya kandungan Hg-nya berapa, Pb-nya berapa, plumbum ya, timah hitam, terus itu mikroorganisme patogen, mikroorganisme yang memang bisa menyebabkan apa nama itu keracunan atau memangsa ya. Oke, lanjut. Dampak pencemaran air itu adalah kematian air, biota air. Jadi akibat dari adanya air keras tadi, air hidragium tadi, itu banyak itu. Ikan, udang, kepiting itu banyak mati. Sehingga sekarang kan kita sulit untuk mancing di sungai itu apa yang dapatnya, ya kan? Belum lagi memang ikannya udah disetrum kan itu beda lagi. Nah, rusaknya ekosistem sungai. Ya, jadi pencemaran air, maka ekosistem sungai rusak. Ini contoh yang paling paling bisa kita amati. Ini ada yang di Lampung Utara ya. Yang waduk Lampung Utara, tak tahu ya. Yang dari apa nah itu ke kiri atau sekarang Batu Tegi lah ya, contoh. Nah, Batu Tegi itu kan dibangun oleh pemerintah. Yang dulu ngebangunnya itu sih apa yang mengerjakan itu orang Korea, ya RSA dulu namanya. Itu kan diprediksi dengan umur bangunan 150 tahun. Artinya 150 tahun itu masih tampungan airnya itu sesuai dengan hitungan pertama. Ya, tapi faktanya sekarang itu baru mendekati 40 tahun, ya, baru mendekati 40 tahun, itu tumbuhan ganggang itu sangat cepat tumbuhnya. Tumbuhan ganggang yang ada di dalam air itu cepat. Ini apa? Disebabkan apa? Karena adanya kegiatan usaha tani di hulu, artinya di daerah air Naningan, di daerah Ulu Belu, yang daerah-daerah tersebut rawan erosi. Nah, penduduk juga memberikan pupuk maksudnya, dan tererosi bersama dengan lapisan tanahnya. Nah, sehingga air membawa material-material tersebut ke dalam badan sungai dan masuk ke hulunya Batu Tegi. Nah, ini kegiatannya, bukan kegiatan, dampak ini itu disebut eutrofikasi. Eutrofikasi ya. Jadi pengkayaan sungai, air akibat bahan-bahan yang masuk ke badan sungai. Jadi dari unsur hara yang dari tanah sendiri ada, dari pupuk yang tererosi itu ada, itu disebut eutrofikasi. Nah, akibat dari eutrofikasi itu, maka tumbuhan air itu pertumbuhannya cepat, berkali-kali lipat. Yang pertama tadi ganggang, yang kedua eceng gondok. Makanya kalau kita lihat di saluran-saluran air, itu yang banyak kita lihat itu kan eceng gondok ya, betul. Eceng gondok itu sangat banyak. Karena itu tadi, jadi pupuk yang
masuk sungai, ya nanti diambil diserap oleh tumbuhan air tadi, ya belum lagi nanti kiambang, ya banyak pokoknya. Nah sehingga masa bangunan yang seharusnya 150 tahun sepertinya agak sulit, ya. Nah itu perlu pekerjaan berat lagi kan untuk membersihkan saluran sungai itu, saluran waduk itu ya, waduk Batu Tegi itu maksudnya, gitu ya. Oke. Untuk kesehatan, kalau masyarakat itu menggunakan air itu sebagai bahan untuk minum, bisa menyebabkan diare, terus itu kolera lah. Zaman dulu ada kolera ya. Zaman sekarang jarang ya kita dengar penyakit kolera ini. Diare masih banyak, kalau kolera ini sudah jarang. Dan yang terakhir adalah keracunan logam berat. Ini banyak ini keracunan logam berat. Banyak contoh-contoh di Kalimantan itu tangannya melepuh, kulitnya melepuh, ya banyak itu yang kayak gitu. Cara ekonomi itu menurunnya hasil perikanan sudah pasti, gangguan irigasi pertanian ya tadi karena saluran ditumbuhi eceng gondok, ya ditumbuhi eceng gondok. Oke, lanjut. Ini yang lain ada nih, Rapli ini yang kena ini karena dia yang operator ya Lia. Yang lain ini mana ya? Ada nggak nih? Iya, yang lain ini pada main, Rapli melototin aja nih. Halo, yang lain? Mas Dio Mana? biasanya Ada kritik semua Mas Dio. ya? Iya, jangan nanti Rapli yang tukang melototin. Yang lain tak kemana ini? Ya Li, ini dapat amal Li. Untuk yang lain nih, biarin yang lain pergi ini kemana nih? Kok nggak ada suara ini? Mana nih? Estika? Oh kan nggak ada kan? Hadir, Prof. Oh, kan? Iya nggak ada suara. Oke ya, kita lanjutkan ya. Pencemaran tanah ya. Oke. Nah, pencemaran tanah ini yang paling banyak jelas sampah plastik ya. Di mana-mana ini karena memang ini perubahan perubahan budaya. Kalau dulu kita menggunakan bungkus daun pisang ya. Sekarang udah plastik. Kalau zaman Bapak dulu kalau beli tape, dulu jual tape singkong itu kan pakai sepeda. Untuk ngambilnya itu garpunya aja itu dari bambu. Dibungkus pakai daun pisang. Dan sekarang nggak ada beli tape itu bungkus pisang, semuanya bungkus plastik ya. Ya kan? Ya udah, iya. Jadi kalau kita beli tape ketan bungkusnya pisang tapi disatukan dalam bungkus plastik sama, nanti jadi sampah plastik. Ini udah karena perkembangan zaman mau nggak mau ya udahlah. Ya artinya kita bagaimana menyikapi atas adanya plastik ini. Nah, selanjutnya adalah limbah B3. Nah, limbah B3 ini dapat dikatakan logam ya. Jadi beberapa materi yang banyak mengandung logam beracun ya, berbahaya ini ya. Nah, ini yang limbah B3 ini. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah termasuk tadi air itu adalah pestisida. Kenapa? Penggunaan pestisida ini kalau tidak bijak dapat mencemari tanah. Jadi artinya bukan berarti kita menggunakan pestisida itu tidak boleh. Boleh, tetapi bijak. Ini Bapak kasih contoh aja kecil. Banyak masyarakat kita ini kan menggunakan namanya herbisida ya. Herbisida, pembunuh rumput. Jadi herbisida ini bukan pengendali, pembunuh. Harusnya pengertian dalam pestisida itu mengendalikan. Jadi bukan membunuh. Tetapi kalau untuk herbisida itu pembunuh. Karena semua yang disemprot ya terbunuh. Gitu kan?
jangankan rumput, tanaman pokok saja kalau kena semprot mati. Nah, penggunaan herbisida itu ada aturannya. Ya, jadi pada prinsipnya herbisida itu diaplikasikan itu kalau dia terkena titik tumbuh atau meristem itu mati. Di bagian daunnya boleh, di bagian ujung tunasnya boleh, di bagian batang boleh. Itu namanya titik tumbuh. Kalau itu terkena mati. Nah, pengertian terkena ini kan bukan berarti seolah-olah kalau kita nyiram, disiram baru mati. Enggak. Kena satu tetes, satu droplet. Karena yang keluar dari apa namanya itu sprayer kita itu kan drop ya, titik gitu ya, droplet gitu ya, embusan itu sudah mematikan. Nah, jadi kalau kita menggunakan herbisida itu kan harus ada konsentrasinya berapa, volume semprotnya berapa, waktu kita berjalannya berapa. Sehingga sebenarnya menggunakan herbisida itu enggak seperti, kan kalau kita lihat di sekitar rumah, orang nyemprot herbisida itu kok kayak nyemprot pupuk daun. Muter waktunya sekitar 2-3 menit masih di 1 meter persegi itu. Seolah-olah harus kena semua. Enggak. Asal satu tetes saja, itu sudah mematikan. Nah itu, jadi itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita menggunakan herbisida, itu pada prinsipnya setelah kita pompa full hand sprayer kita, udah berisi herbisida, airnya sudah kita isi, herbisidanya berapa kita tuangkan di situ, diaduk, itu disemprotkan sambil jalan. Jalan aja, jalan terus, muter lagi. Jadi nggak perlu kita berhenti untuk mengenakan si rumput itu supaya mendapatkan bagian banyak. Biasanya satu-satu malah, Pak. Ya makanya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itulah salah satu pencemaran tanah. Ya, jadi kalau menggunakan herbisida bijak. Boleh menggunakan tapi jangan laju kayak nyemprot pupuk daun. Kalau pupuk daun disemprotkan itu kan semua permukaan daun kena, bawah, atas, akarnya gitu kan. Saya kalau melihat orang bapak-bapak atau nyemprot rumput di halaman rumah tuh kayaknya boros banget ya, boros itu. Jangan-jangan kita juga boros itunya. Nah ini pestisida. Nah pencemaran tanah dari bahan kimia industri banyak nih ya, yang memang pengelolaan bahan kimia yang serampangan. Jadi dia asal dibuang-buang aja, nggak boleh. Nah ini dampaknya menurunkan kesuburan tanah. Nah kalau tanah ini adalah bagian dari tanah untuk kegiatan pertanian kan sangat rugi. Karena kita untuk memulihkan kesuburan tanah ini perlu biaya, perlu waktu, tenaga. Ya biaya yang jelas. Kalau kesuburan tanahnya menurun ya harus dipupuk. Apakah pupuk anorganik artinya seperti urea, SP, NPK cukup? Enggak. Perlu kita butuh bahan organik atau pupuk organik untuk memulihkan kesuburan tanah. Ini berat, biayanya mahal. Ya harus bijak nanti. Ini menghambat pertumbuhan tanah, oke ya sejalan lah. Kalau kesuburan tanahnya menurun, pertumbuhan tanaman juga akan menurun, terhambat ya, nggak cepat. Mencemari air tanah. Nah apabila bagian dari penyebab pencemaran tanah itu masuk ke dalam permukaan tanah yang lebih dalam dan masuk ke bagian air tanah. Karena air tanah ini kan dapat kita katakan ada air tanah dangkal kan. Kalau sumur bor, kalau udah di 60 meter terus sumur air dalam. Tapi kalau masih di 30 meter, apalagi sumur cuman 15 meter, itu air tanah dangkal. Rawan tercemar ya. Rawan tercemar itu. Jadi perlu
bijak lah ya dalam mengelola. Ya kegiatan kita ini oke lah yang pestisida ini yang sering sama sampah plastik. Ya, sampah plastik. Oke, link pencemaran suara. Oke, pencemaran suara. Oke, ini kendaraan bermotor udah jelas. Apalagi knalpotnya udah dimodifikasi. Waduh, suara udah kemana-mana ya. Kendaraan bermotor, terus tuh bandara ya, ini bandara nggak banyak-banyak, yang sekitar bandara aja, industri oke, yang sekitar industri aja, proyek konstruksi oke, ini nggak terlalu umum lah ya pencemaran udara ini, hanya untuk wilayah-wilayah di mana adanya faktor itu. Jadi kalau kendaraan bermotor umum, waduh. Ini yang lewat depan kampus kita ini suaranya udah jalannya jelek, motornya suaranya entah kemana, ya. Oke, lanjut nih. Nah ini pencemaran laut sama dengan pencemaran tanah tadi, sampah plastik. Pokoknya plastik lah ya paling umum nih ya. Nah tumpahan minyak, oke, kalau memang ada jalur transportasi minyak, oke, ada tumpahan minyak. Atau memang ada tetesan-tetesan minyak yang dari kapal bermotor ya. Terus limbah industri yang memang sengaja dibuang ke laut dan limbah domestik. Banyak ini, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, limbah domestik dari MC mandi cuci ini ya banyak juga yang dibuang ke laut itu. Kalau main ke teluk ya, teluk itu artinya daerah Panjang, Sukaraja, itu semuanya pembuangannya ke laut itu. Semua pembuang ke laut. Makanya kalau laut untuk daerah di Bandar Lampung, artinya dari Pasir Putih, Serengsem, Panjang, sampai nanti ke wilayah Lempasin, itu semuanya masih limbah domestiknya banyak limbah domestiknya. Makanya orang-orang kalau berendam di Kunyit itu gimana ya, kan itu banyak orang berendam di laut Kunyit itu ya, tapi udah percaya demo sehat, mudah-mudahan sehat ya. Nah ini Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik yang terbanyak di dunia. Ini ya Indonesia, Indonesia lagi ini ya. Jadi diharapkan nantinya penggunaan plastik, kita boleh menggunakan, tetapi waktu kita membuangnya itu tidak sembarang, artinya kita satukan dengan bagian yang plastik, nanti TPA lah yang ngelola itu ya, tempat pembuangan akhir sampah itu yang mengelola, tapi kita jangan membuang sembarangan, itu aja. Dan semuanya si plastik ini, kemasan makanan ringan anak-anak ini plastik semua. Jadi dan anak-anak ini juga tidak rajin ya, jadi dibuang di mana-mana itu. Dan ini tugas kita, apalagi tugas guru untuk mengarahkan anak-anak kita biar sampah-sampah plastik itu tidak berserakan. Oke. Pencemaran laut. Oke, ya nih rusaknya terumbu karang, kematian biota laut, menurunnya tangkapan nelayan untuk kerugian sektor wisata bahari. Nah, ini yang agak menarik, ada sekarang ini namanya mikroplastik, ya mikroplastik. Nah, dari kata-kata saya sudah mikro, jadi mikro ini ya udah kecil. Jadi molekul plastik itu bisa terurai menjadi bagian yang kita katakan mikroplastik ini. Dan ini menjadi topik di dunia ya, bukan di Indonesia saja. Di Indonesia wajar karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pencemaran plastiknya terbesar. Nah, sehingga mikroplastik ini kalau menurut yang kita baca sangat mengerikan. Jadi mikroplastik ini udah kemana-mana. Di ikan ada mikroplastik, di hewan ada mikroplastik. Jadi kita ini sebagai pengguna plastik juga banyak. Jadi contoh-contoh yang mikroplastik ini
apa namanya itu, yang jelas itu ya karena kita menggunakan plastik. Karena kita sampo ada plastiknya, sabun ada plastiknya, makanan sebagian ada plastiknya. Ada kemasan-kemasan yang plastik gitu loh. Belum yang lain. Artinya ketika plastik itu terurai, apa akibat karena udara, cuaca atau panas, nah ini yang menyebabkan menjadi mikroplastik. Tapi artinya mudah-mudahan artinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana plastik-plastik ini juga mudah terurai. Ini ya tantangan kita supaya plastik yang dibuat untuk kemasan sekarang ini apabila dibuang, apakah dia diolah misalnya pada sampah, tetapi ini tidak menjadi mikroplastik di alam, mungkin itu ya. Lanjut. Nah ini secara umum faktor pencemaran secara umum ya untuk semua lima tadi ya, udara, tanah, air, laut ya, dan suara. Ini adalah kalau faktor alam seperti letusan gunung api atau kebakaran secara alami. Nah faktor manusia jelas dengan adanya urbanisasi ini akan mempercepat terjadinya pencemaran karena manusia itu berkumpul pada satu titik yang lebih masif, lebih banyak artinya. Industrialisasi ini juga tidak bisa kita kesampingkan karena bagaimanapun ya industrialisasi ini terus berkembang. Tidak ada, pasti ada industrialisasi. Nah, yang masih bisa kita berperan penting adalah pengelolaan limbah yang buruk. Ya, ini kita untuk pemisahan antara organik, plastik, logam, dan organik ini juga masih buruk. Meskipun kita sudah menyediakan tiga kotak sampah, ya, ada merah, kuning, hijau, tapi isinya juga masih macam-macam, ya, di lingkungan kita. Belum ada kesadaran tentang itu. Nah, termasuk ya rendahnya kesadaran tentang lingkungan ini. Ini yang memang masih banyak ya. Oke, yang terakhir lanjut. Nah ini artinya kalau untuk industrialisasi dan yang artinya lingkup yang besar itu ya pemerintah lah ya, penegakan hukum lingkungan, pengawas industri dan program penghijauan itu udah urusan pemerintah karena mereka yang punya penganggaran yang besar. Nah industri ini artinya menciptakan teknologi ramah lingkungan, pengolahan limbah yang baik ya. Jadi kalau seperti tadi pabrik-pabrik sebagai pabrik industri tekstil, nah bagaimana limbah air yang keluar dari industri itu mengalami filtrasi dulu, artinya pengendapan pertama, kedua, ketiga, sehingga yang terakhir itu memang air yang bisa dilepaskan di saluran air atau badan sungai itu memang sudah tidak mengandung B3 lagi. Nah, bagi masyarakat bagaimana kita menerapkan 3R ini ya, mengurangi reduce, reuse, penggunaan ulang dan merecyclingnya. Jadi menciptakan bahan baru dari bahan-bahan tersebut ya 3R ini. Nah, yang selanjutnya mengurangi penggunaan plastik. Ini jargonnya begitu tapi sangat sulit. Sangat sulit. Dulu plastik berbayar. Kita kalau kita ke toko-toko supermarket ya. Ya model-model Indomaret ini katanya bayar. Memang sekarang udah bayar kan? Bayar kita itu kan. Kan ditawarin, Pak mau pakai plastik. Pakai kita lihat notanya, 500 mahal sekarang nih. 500, 300. Tetapi tetap kita manfaatkan, termasuk Bapak. Mau menggotong Pak, belian itu masa udah tetap aja pakai plastik, kita bayar aja kan, gitu kan. Nah ini ya itu termasuk ya kita belum terbiasa
menggunakan kita ke ke supermarket bawa tas sendiri, belum terbiasa ya. Mungkin kalau sebagian orang kota udah terbiasa sekarang ini untuk membawa tas di rumah sehingga waktu pulang nggak bawa plastik lagi. Dan terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini memang artinya kita menjadi pionir ya, bagaimana kita menjaga lingkungan kita itu tetap bersih. Oke. Selesai ini, ada yang mau didiskusikan? Pak, satu pertanyaan, Pak. Ya, monggo ya. Pak, apa banyak pertentangan, terus juga saya membaca dari beberapa sumber itu, tapi belum menemukan malah yang kira-kira cocok dengan keadaan. Banjir itu bencana atau bukan, Pak? Itu aja sih, Pak. Oh gitu. Bencana atau apa namanya? Anugerah. Kelalaian manusia. Bencana atau kelalaian manusia, itu, Pak. Oh gitu. Bencana alam. Sebenarnya banjir ini ya kalau kategorinya tetap bencana. Ya, banjir itu tetap bencana. Nah, tetapi kan gini, banjir ini bagaimanapun kalau bentang alam itu alami, itu nggak ada banjir. Bentang alam alami ya, artinya sungainya ya seperti itu, permukaan lahannya seperti itu, tidak banyak berubah, dia tidak banjir. Banjir ini kan karena ada perubahan dari penggunaan lahan itu sendiri. Contoh, seharusnya kalau banjir ini, mungkin banjir ini bisa kita kategorikan di dua wilayah ya. Kalau dia di perkotaan, banjir di perkotaan, itu udah jelas-jelas. Seharusnya itu badan sungai yang lebarnya 5 meter misal, udah diperkecil karena ada tiang rumah di semeter kiri kanan, badan sungainya tinggal 3 meter kan. Nah, air yang secara alami tempo dulu mengalir di situ, ya sebesar itu butuh 5 meter. Sekarang tinggal 3 meter. Kemana? Hukum kekekalannya kan air itu ya di situ-situ aja. Emang air kemana? Air itu turun dari hujan, masuk ke badan sungai, masuk ke tanah melalui ini apa namanya itu infiltrasi. Nanti ada yang menguap dari permukaan tanah, menguap dari permukaan air, ada masuk ke laut, masuk ke danau, kan gitu-gitu aja. Ketika hujan lagi turun karena badan sungainya sudah mengecil, tidak ada tempat untuk dia masuk lagi karena tanahnya udah disemen, ya mau gimana? Ya sungai mencari tempat daerah yang rendah. Itu kan hukumnya. Jadi rumah-rumah yang posisinya rendah, ya dimasukin sungai, air, banjir. Kan gitu. Yang tinggi, aman. Kan gitu kan. Itu satu. Nah yang kedua, kalau banjir itu terjadi di daerah apa ya, daerah budidaya. Apakah terjadi di hutan, di daerah-daerah di mana tempat budidaya apa namanya itu tanaman sayuran atau pangan ya. Misal kemarin terjadi banjir di Suwoh ya. Ada ya? Suwoh yang antara Lampung Barat dengan Tenggamus. Itu kan ada banjir. Nah sebenarnya itu perubahan sama, perubahan dari bentang alam yang di hulu. Di hulunya kan hutan, dibuka untuk budidaya kopi atau kakao lah gitu ya. Nah, artinya kan itu kan terbuka. Tanah itu terbuka karena tidak ada vegetasi untuk menahan jatuhnya air hujan di apa namanya di apa tajuk tanaman. Kan air langsung ke tanah
terkelupas atau erosi lah kita katakan kan. Nah, sehingga curah hujan yang besar itu membawa materi tanah-tanah yang terkelupas atau artinya terbawa oleh hujan tadi ke bagian permukaan, ke bagian bawah, bagian apa namanya itu yang lebih rendah, sebagian masuk ke saluran air yang alami yang sudah ada di situ, sebagian juga tanaman yang apa namanya itu tumbuhan yang berperakaran dangkal itu juga bisa terbawa oleh arus air dan itu akan menyumbat saluran air. Nah di situ sebenarnya banjir, ya sehingga banjir artinya saluran air itu untuk air badan sungai untuk mengalirnya air itu sudah diisi oleh tanah, materi yang lain batu, apa namanya krokos, terus tuh batang-batang atau tanaman tadi, yaitu akan mengakibatkan penggenangan. Penggenangan yang berlanjut akan menyebabkan banjir. Sama. Jadi memang kalau kita kaitkan banjir ini ya lebih banyak ya akibat ulah kita sendiri, manusia itu. Ini pandangan Bapak ya. Baik di kota maupun di apa namanya itu masih daerah-daerah perkebunan sama. Apa banjir yang terjadi kemarin di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, yang periode tahun lalu yang berapa wilayah kita yang terdampak banjir itu sama. Ya, karena itu. Karena kita tidak bijak dalam mengelola hutan dibiarkan terbuka untuk nggak ada ambil kayunya, hutan dibiarkan terbuka karena penanaman sawit atau tanaman perkebunan baru yang lain itu yang menyebabkan banjir. Ya, ya seperti itu ya. Oke, oke. Kita yang terakhir nih, nanti kita sampai jam setengah 12 ya, 11.30 aja ya. Terakhir aja di Apali, yang 11B aja, yang 11A itu hanya ininya nggak ada contoh-contohnya. 11B aja. Oh iya, sebentar Pak, belum dulu yang B. Nah. Ya,